Halo, selamat pagi Stella Family. Jumpa lagi di acara rutin kita, yaitu IG Live bersama Stella Maris. Nah, selamat pagi Mam, selamat pagi Ders ya. Kali ini kita akan membahas seputar kesehatan lagi ya. Hari ini topik kita adalah mendeteksi sejak dini jenis-jenis kelainan tulang pada anak. Nah, sangat menarik bukan? Oke, Mom Mendes. Nah, kali ini juga kita kedatangan narasumber yang sangat spesial, yaitu di mana dokter yang menangani bedah tulang yang sebagai juga konsultan bedah tulang anak langsung, yaitu Dokter Jeffrian Sofian, spesialis ortopedi. Mari kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi dok. Oh, selamat pagi. Assalamualaikum, Dr. Alfi. Ya, waalaikumsalam Dokter Jeffrian. Iya. Nah, di pagi yang cerah ini kita akan membahas bagaimana cara mendeteksi sejak dini jenis-jenis kelainan tulang pada anak ya. Sebelum kita mulai, bagi Mom Enders Stella Family yang juga ingin berkonsultasi kepada Dr. Jeffrian, bisa juga datang ke rumah sakit kita, Rumah Sakit Ibu dan Anak Stella Maris. Dr. Jeffrian praktik di Rumah Sakit Ibu dan Anak Stella Maris itu di hari Senin sampai dengan Sabtu di jam 2 sampai dengan jam 3 sore. Nah, langsung saja kita mulai. Nanti topiknya kepada Dr. Jeffrian. Nanti Mom Endets yang ingin bertanya boleh tolong tuliskan di kolom komentar ya. Nanti akan kita rangkum dan kita bahas bersama dengan Dr. Jeffrian. Oke, silakan dokter. Ya, terima kasih Dr. Alfi. Senang sekali hari ini saya bisa bergabung ya di IG Live-nya Stella Maris yang memang udah rutin dilaksanakan setiap hari Sabtu ya, Dr. Alfi ya. Ya, Jumat dan Sabtu. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita kesehatan ya di babak-babak akhir pandemi ini yang memang kita nggak ngelihat ujungnya sampai mana ya, masih ada aja kasus yang baru ya. Kemudian ya semoga dalam 30 menit ke depan tujuan kita berdiskusi di sini adalah bisa menjawab kekhawatiran dari para moms and dad dan Stella Family ya, di mana mereka memiliki kebingungan dengan kondisi bentuk fisik dari anaknya. Oke, semoga kita bisa memberikan gambaran yang singkat namun dapat menenangkan kebingungannya. Oke, saya rasa itu aja. Jadi kita fokus untuk mendeteksi dini kelainan tulang pada anak. Oke, jadi sebenarnya untuk seorang spesialis ortopedi ya, dia bisa menegakkan suatu kelainan itu dari mulai si anak ini belum berdiri dan belum berjalan ya. Jadi kita punya cara-cara pemeriksaan tertentu. Kalau dia menunjukkan gejala klinis yang jelas, kita bisa mendeteksi lebih awal. Nah, sebelum kita melakukan pendeteksian dengan pemeriksaan fisik, kita bisa anamnesis dulu, ya. Kita lihat gimana riwayat kehamilannya, persalinannya, apakah persalinan sulit, karena rata-rata dengan persalinan sulit itu kita mendapatkan banyak jenis-jenis kelainan, ya. Seperti adanya cedera pada daerah bahu, di mana cedera pada daerah bahu ini mengakibatkan adanya cedera saraf, ya, plexus brachialis, dan terkadang menimbulkan fraktur. Kemudian terkadang cedera pada sini. Ini pointernya. Oke, jadi cedera pada daerah panggul, ya. Nah, ini juga saya beberapa kali dapat kasusnya itu si anaknya sudah berjalan baru datang ke saya. Jadi sebenarnya ini bisa kita deteksi kalau datang ke kita screening lebih cepat, ya. Jadi kalau ada persalinan sulit ya datang aja, kita akan periksa, ya. Ya syukur-syukur kalau normal, kita takutkan ada permasalahan ya. Jadi itu kita sebut dengan displasia tulang panggul ya. Jadi di mana kondisinya tulang panggulnya itu
Jadi dari kaput femur dan mangkok sendi. Nah, jadi kaput femur dan mangkok sendinya ini tidak berada pada posisi yang normal. Seperti itu. Kemudian dari kepala, muka, dan telinga, kita juga bisa melihat adanya beberapa jenis-jenis kelainan ya. Jadi kepala, muka, dan telinga ini sebagai kita bilang memberikan sinyal lah ya. Dari mulai bentuk kepalanya, apabila dia datar atau kepalanya lebih besar, itu kita bisa mendeteksi adanya kelainan-kelainan lain pada anggota gerak. Nah, jadi ortopedi memang dia khususnya untuk anggota gerak, tapi dari kepala, muka, dan telinga kita bisa menilai apakah ada suatu kelainan yang bersifat umum atau general. Karena kelainan kongenital ini kan terkait dengan kegagalan fusi atau kegagalan pembelahan dan kegagalan pembentukan ya dari perkembangan dia dari dalam intrauterin. Nah, untuk area leher, seorang dokter ortopedi itu bisa melakukan pemeriksaan fisik untuk menilai apakah leher anak saya ini normal atau tidak. Jadi kalau dia ada kelainan di bagian tulang, kita sebutnya dengan Klippel Feil. Klippel Feil itu tulang lehernya yang bermasalah. Namun jika dia ada kelainan hanya di ototnya saja, kita menyebutnya dengan torticollis. Ya. Torticollis ini adalah di mana kelainan itu si kepala si bayi itu condong pada suatu sisi, baik sisi kiri atau sisi kanan, tergantung otot mana yang ketat. Karena pada torticollis kita akan mendapatkan adanya, kita sebutnya fibrous band. Fibrous band itu suatu jaringan lunak yang kontraktur ya, yang lebih ketat gitu. Jadi jaringan yang ketat ini dia akan menarik leher si bayi. Nah, ini kita bisa deteksi lebih awal karena penanganannya juga lebih simpel. Namun kalau datang ke kita sudah 4 tahun lebih, nah biasanya kita harus berlanjut ke pembedahan. Nah, ini juga biasanya karena adanya persalinan yang sulit ya, klavikula, terkadang terjadi fraktur ya pada klavikula. Nah, kasus ini beberapa kali saya dapatkan dan memang kita lakukan penanganan dengan imobilisasi ya. Biasanya sih hasilnya bagus untuk fraktur klavikula ini. Jadi kalau terjadi pada anak-anak dari moms and dad, tidak perlu khawatir lah. Karena fraktur klavikula pada anak-anak itu penyembuhannya sangat baik. Cukup hanya dilakukan imobilisasi yang dengan teknik yang sederhana. Oke, kemudian terkadang juga kita dapatkan di area siku. Area siku ada yang kita sebut dengan arthrogryposis. Arthrogryposis itu sikunya lurus saja, tidak bisa menekuk, atau nekuk tidak bisa lurus. Jadi dia seperti ada jaringan yang ketat. Nah, jadi tidak normal pergerakan menekuk dan meluruskan sikunya itu tidak normal. Kemudian terkadang kita ada dapatkan dislokasi dari kaput radialis. Kaput radialis itu adalah bagian dari pembentuk siku, di mana pada kasus ini anak tidak bisa menekuk dengan normal. Nah, ini juga kita bisa mendeteksi lebih awal dan penanganannya lebih simpel. Kemudian untuk tangan, untuk tangan ada yang kita sebut dengan tangan klub radial atau radial club hand, ya, bahasa awam ini tangan klub. Dia tidak adanya tulang radial di situ. Struktur lengan bawah dan tangannya lebih pendek dan ibu jarinya juga tidak normal. Nah, untuk kelainan-kelainan pada tangan, di mana jari-jari ini lebih menekuk seperti ini, memang penanganannya itu dengan gips. Ya, kalau ini memang hasilnya nggak begitu baik, tapi setidaknya bisa membantu anak ya untuk bisa memegang-megang benda untuk perkembangan motoriknya. Kemudian ada yang kita sebut dengan deformitas Madelung. Ya, Madelung ini terjadinya kegagalan dari pertumbuhan yang normal di sisi tulang radiusnya. Kemudian untuk tangan. Nah, untuk tangan ini saya dapat beberapa kasus
kita sebut dengan congenital trigger thumb ya. Jadi congenital trigger thumb ini sebenarnya bisa kita diagnosis di bawah 1 tahun, ya di bawah 6 bulan bahkan. Tapi kebanyakan para orang tua takut membawa ke dokter, jadi dia bawa ke alternatif saja. Ya. Coba diurus-luruskan karena dia congenital trigger thumb ini di mana sendi dari ujung dari jempolnya itu menekuk, ya menekuk tidak bisa lurus. Jadi dia bawa ke alternatif untuk dilurus-luruskan. Kemudian dia datang ke dokter pada usia 2 atau 3 tahun. Nah, jadi sebenarnya tidak perlu seperti itu karena cukup kita lakukan splinting, ya biasanya sih akan ada perubahan. Ya, kalau tidak ada perubahan, kalau tidak ada perubahan, maka baru kita harus lakukan. Nah, paralisis ekstremitas atas. Jadi kalau paralisis ini maksudnya adalah kelumpuhan, kelemahan atau kelumpuhan, cedera dari persarafan yang ada di area bahu. Ini kembali lagi ke persalinan sulit tadi. Jadi karena adanya persalinan sulit, jadi keluar dari rongga yang sempit, maka terjadi penekanan ke area saraf, area root atau akar-akar saraf di sini, di cervical. Jadinya anaknya jadi lemah tangannya, ya. Ini prognosisnya biasanya sih cukup baik, ya, dimana dalam 3 bulan dia bisa kembali perlahan lah persarafannya. Namun pada beberapa kasus memang kita dapatkan setelah umur 2 sampai 3 tahun tetap aja tidak ada perubahan dan akhirnya berlanjut ke tindakan pembedahan. Untuk tulang panggul ini yang saya bahas di awal-awal tadi, persalinan sulit ya seperti presentasi bokong, kemudian air ketuban yang sedikit ya, oligohydramnion, kemudian ya banyak faktor-faktor ya, multifaktorial yang menyebabkan terjadinya dislokasi. Jadi kalau moms and dad lihat di sini, ini ada yang bulat ini caput femur, ya itu bersendi pada mangkok acetabulum kita bilangnya. Nah yang sebelah kiri itu caput femurnya berada di luar dari acetabulum. Nah ini adalah jenis kelainan yang paling sulit dideteksi, ya bahkan oleh seorang ortopedi pun. Kenapa? Karena di sekitar panggul ini banyak terdapat otot. Nah, di sini ada otot, ya. Ototnya itu menutupi gejala klinis yang asli, ya. Jadi dia menutupi gejala klinis yang berada di dalam sini, dalam mangkok acetabulumnya. Nah, jadi memang ini harus dilakukan pemeriksaan yang teliti, ya. Ini teknik pemeriksaannya, kita sebut dengan Barlow, Ortolani, ya, Galeazzi. Nah, untuk Stella family yang ada di rumah mungkin memiliki kebingungan atau kekhawatiran dengan panggul anak-anaknya, yang paling simple untuk bisa dilakukan itu melihat lipatan paha. Ya, para orang tua saya rasa bisa lah untuk melihat lipatan paha. Lipatan pahanya ini dia asimetris, ya. Jadi kalau kita hitung di sini 1, 2, 3, yang ini ada 1, 2. Jadi lipatan paha yang asimetris ini mengindikasikan ada permasalahan di panggul. Ya. Jadi idealnya lipatan paha ini simetris. Nah, ini sering saya dapatkan kasus datang ke dokter ortopedi umurnya sudah berjalan. Nah, jadi waktu kita tanya, loh kenapa datangnya sekarang? Jawabannya ya kita nggak tahu, karena dia belum berjalan. Nah sebenarnya ortopedi itu bisa menegakkannya dari sebelum dia berjalan. Gitu. Jadi sebelum dia bisa berdiri dan berjalan, kita udah bisa melakukan teknik-teknik pemeriksaan tertentu. Nah kalau sudah berjalan, penanganannya jadi lebih ribet, ya, lebih kompleks, di mana kita harus melakukan tindakan operatif. Kalau dia masih bayi, kita bisa mendiagnosa kelainan panggul ini. Kita cukup hanya melakukan gerakan abduksi panggul, yaitu gerakan bahasa awamnya mengangkang, ya, mengangkang, kemudian kita letakkan napkin atau popok, ya, popok yang lebih tebal. Jadi dengan untuk mempertahankan dalam posisi mengangkang. Kemudian untuk area lutut dan kaki, ya ini saya juga ada dapat kasus di sini ya kemarin ya, di Stella Maris ya. Jadi dislokasi lutut kongenital, nah, ini yang
butuh penanganan segera kalau ini ya. Jadi lututnya itu hyperekstensi seperti ini. Jadi bahasanya mungkin kebalik ya. Seharusnya di ke bawah sini, kebalik ke atas. Jadi ini juga berhubungan dengan persalinan yang sulit ya. Nah, jadi untuk dislokasi lutut kongenital saya udah dapatkan mungkin dalam 6 bulan mungkin ada satu ya kasusnya di Medan. Dan rata-rata kita lakukan reposisi ya untuk menekukkan lututnya. Kemudian kita pasang splinting lah supaya dia tidak kembali terdislokasi. Nah, jadi kalau ini terlambat ya jadinya ya itu tadi tidak akan operasi. Itu. Kemudian tibia yang melengkung. Nah, ini juga kita nilai sewaktu masih neonatal kita bisa nilai ya bentuk tibianya apakah dia melengkung bowing ke anterior atau gimana gitu itu kita bisa nilai dengan lebih cepat. Jadi kalau tibia yang melengkung seperti ini nanti kita harus lakukan X-ray karena biasanya nanti ada terdapat pseudoartrosis yang kita bilang di sini. Jadi nanti tulangnya menjadi pendek ya. Jadi pada tumbuh kembangnya per tahun kaki yang sebelahnya itu nanti tumbuh normal yang ininya lebih pendek. Nah, jadi kasihan sebenarnya kalau kita biarkan. Jadi jangan ragu-ragu untuk bawa ke dokter ya kalau ada yang seperti ini. Kemudian fibular dysplasia atau fibular hemimelia. Jadi fibular hemimelia ini justru bukan di tulang tibianya, melainkan di sini tulang fibula namanya. Nah, ini juga CTEV. CTEV ini masih yang nomor terbanyak ya. Untuk kasus CTEV sendiri di Medan dalam waktu 1 bulan itu mungkin kita bisa dapatkan 10 kaki bayi. Ya, kalau di 10 kaki bayi mungkin 5 pasien ya kalau dia bilateral. Dalam waktu 1 tahun bisa lebih dari 100 kaki ya CTEV ini. Ini cukup sering terjadi. Jadi apa ciri khas dari CTEV? CTEV ini yang kita sebutkan dengan congenital talipes equinovarus. Itu kakinya melengkung ke dalam. Bahasa awamnya mungkin dulu kaki pengkor. Kaki pengkor. Banyak para orang tua mungkin malu ya terhadap kondisi anaknya. Jadi dia biarkan aja, takut ketahuan mungkin sama kawan-kawan, sama tetangga. Jadi diamkan, dibawanya ke alternatif. Nah, karena kalau ke dokter kan biasanya pasti nanti terpublish ya. Jadi kalau di alternatif mungkin bisa disembunyikan. Jadi mereka harapkan dengan alternatif bisa lurus kakinya gitu. Nah, sebenarnya nggak sesimpel itu karena memang untuk meluruskannya kita harus sabar. Ada teknik-teknik tertentu di mana kita harus melakukan pemasangan gips yang kita lakukan per minggu ya, terus kita ganti. Nah, ciri khasnya itu kakinya tidak bisa naik ke atas atau dorsofleksi kita sebutnya. Dorsofleksi terbatas dan posisi equinus terfiksasi. Tumit varus merupakan karakteristik dari deformitasnya. Dan terkadang yang saya jumpai tidak CTEV, melainkan hanya metatarsus adductus. Metatarsus adductus ini kelainannya lebih ringan karena dia mirip seperti CTEV, namun hanya di area depannya saja, di area tulang metatarsal. Nah, untuk metatarsus adductus kita tidak melakukan penanganan terlebih dahulu kecuali memang sewaktu si anak berdiri dan berjalan itu mengganggu ya, baru kita bisa melakukan intervensi baik secara non operatif ataupun intervensi operatif. Kemudian ada yang kita sebut dengan sindaktili ya, sindaktili di mana terjadi perlekatan antara kedua jari. Ya, ini pembahasannya kaki, sorry gambarnya tangan. Jadi kalau pada kaki juga bisa terjadi sindaktili. Kemudian ada yang disebut dengan amniotic band. Nah, amniotic band untuk dalam minggu ini aja saya sudah dapat 2 kasus ya, amniotic band syndrome ini. Jadi amniotic band syndrome ini di mana terjadi penjempitan pada tendon di dalam ototnya dan juga pada pembuluh darah dan terkadang pada pembuluh lim. Nah, sehingga ujung-ujungnya nanti dia lebih ketat. Lebih mengalami iskemik ya bahasanya. Kemudian untuk tulang bahu ya ada tambahan tadi. Terkadang ada tulang bahu yang tidak simetris seperti ini, kita sebutnya sprangle.
Sprangle. Jadi Sprangle ini sendiri tidak selalu menimbulkan permasalahan fungsi, terkadang hanya kosmetik. Ya. Jadi kalau memang ada permasalahan fungsi, baru kita lakukan intervensi. Nah, kemudian di area tulang belakang pada bayi kita bisa menilai adanya seperti benjolan. Kalau ada benjolan seperti ini, kita sebutnya itu dengan spina bifida ya. Jadi spina bifida ini adanya kegagalan dari fusi, yaitu kegagalan dari pembentukan tulang, sehingga perserabutan sarafnya itu keluar. Jadi dia menonjol ke kulit. Nah, spina bifida ini sendiri terkadang menimbulkan kelemahan, terkadang kelumpuhan, terkadang juga tidak ada gejala. Jadi tergantung seberapa banyak yang mengalami protrusi dari spinal cord-nya. Oke, saya rasa itu aja. Terima kasih. Kita kembalikan ke Dr. Alfi. Oke, terima kasih untuk Dr. Jeffrian, sangat lengkap sekali ya pembahasannya, mulai dari sejak masih dalam kandungan, bagaimana proses kelahirannya, sampai dengan dia usia berapa, tumbuh kembang, itu bisa dideteksi semua ya dok ya, untuk kelainan tulangnya ya, bisa kita lihat. Nah, baiklah langsung saja kita di sesi pertanyaan ya dok ya. Ada yang bertanya nih dok, dokter, untuk menguatkan tulang anak, makanan yang baik untuk tulang anak apa kira-kira ya dok? Iya, iya. Oke, ini sering ditanyakan keluarga pasien ya ke saya ya, di poliklinik. Jadi sebenarnya eh, tulang anak itu berbeda sama tulang dewasa dalam arti kandungan mineralnya itu cukup tinggi, ya, vitamin D-nya bagus, jadi tidak perlu ada suplemen dari luar. Oke, yang seperti itu biasa kita butuhkan untuk orang tua, karena dia mengalami osteopenia atau osteoporosis ya. Kalau anak-anak hampir tidak pernah mengalami osteoporosis kecuali dia memiliki eh, kelainan dari genetik ya, kita sebut dengan osteogenesis imperfecta. Nah, di situ mungkin dia butuh suplemen atau dia mengalami kelainan pembentukan vitamin D. Biasanya ada kelainan ginjal, kelainan hati, yang kita sebut dengan rickettsia, osteomalacia, itu dia baru butuh dari luar. Tapi selama tidak ada kelainan apapun, dia tumbuh kembangnya normal, jadi tidak perlu ada tambahan susu khusus atau vitamin khusus, itu tidak perlu ya. Saya rasa itu aja, Dr. Alfi. Ya. Oke, terima kasih dok. Nah, jadi untuk itu tidak perlu ya dok ya, hanya konsumsi susu atau ASI ya dok ya, sering dengan pertumbuhannya. Oh, kalau ASI perlu, maksudnya di luar Ya, ASI, tambahan lagi untuk tulang gitu, saya rasa tidak perlu, karena memang dia cukup bagus ya, vitamin D. Vitamin D, kemudian mineralnya masih cukup baik lah di dalam tubuhnya. mulai di jaringan, jaringan. Koneksi jaringan putus. Ya, terputus koneksi jaringan. Ya, kalau suplemen itu nggak perlu terlalu sih. Kalau sinar matahari, ya itu udah cukup ya. Sama ASI lah, itu saja. Udah cukup untuk tulangnya. Ya, oke, terima kasih dok. Nah, ada lagi nih pertanyaan dokter. Untuk mengenai yang CTEV tadi dok, atau yang kaki yang awamnya kita sebut dengan kaki pengkor, boleh nggak dok kakinya itu kita urut, kita bawa ke tukang tusuk? Nah, Ada. iya, ini sering terjadi nih. Jadi yang saya bilang tadi, terkadang dia nggak mau ke dokter karena mungkin takut tetangga atau siapa tahu. Karena dulu CTEV ini dianggap sebagai apa ya, sebagai aib ya mungkin ya. Jadi dia kusuk-kusuk, dibawanya ke alternatif. Nah, jadi sebenarnya CTEV ini bisa kita lakukan penanganan dari
first few days of life ya, atau hari ketiga itu udah bisa itu kalau kondisi kulitnya bagus itu bisa kita lakukan gips. Jadi jangan pernah bawa ke tukang urut ya. Karena kalau bawa ke tukang urut nanti biasanya sih kalau diurut-urut itu kan 2 minggu, 3 minggu, nanti tengok ada perubahan dikit, nambah lagi. Jadi datang ke dokternya terlambat. Jadi yang harusnya gipsnya hanya 5 kali, bisa double nanti jadi 10 kali. Karena hampir tidak pernah berhasil ya kalau di tukang kusuk. Tapi kalau mungkin ada jenis CTEV yang paling ringan, ya mungkin bisa aja. Tapi kalau CTEV yang true CTEV, yang CTEV benar-benar, itu hampir tidak pernah berhasil. Nah, jangankan tukang kusuk, dokter atau perawat yang kadang belajar cara gips, dilakukan gips sendiri belum tentu bisa. Jadi ini sebenarnya hal yang amat simpel yang bisa dilakukan untuk bayi. Jadi jangan apalah istilahnya, kita jangan gambling lah ya dengan mencari alternatif yang lain yang hasilnya belum tentu jelas. Oke, saya rasa itu aja. Oke, jadi moms and dads jangan ragu lagi ya kalau memang ada yang ingin ditanyakan atau ada yang merasa sesuatu kejanggalan, langsung dibawa aja berkunjung ke dokter, konsultasi lebih baik, lebih pasti ya dok ya. Iya, benar. Jangan gambling lah untuk bayi ya. Kita Iya. jangan gambling. Jangan coba-coba gitu ya. Selanjutnya ada pertanyaan nih dok dari akun eptodo2727. Dokter, jika anak terlahir dengan tulang tidak normal, apakah bisa langsung dioperasi atau menunggu umur tertentu dulu dokter? Oh, kelainan-kelainan ortopedi ini memang ada yang sifatnya urgent, ada yang sifatnya bisa ditunda. Ya, jadi kalau yang selain ini silakan. Nah, jadi kalau kelainan pada tangan, ya, itu kita bisa nunda, seperti sindaktili, polidaktili, ya, simbrakidaktili, banyak-banyak jenis-jenis istilah medisnya. Intinya bentuk tangannya mungkin ada yang jarinya lebih satu, ada yang jarinya lengket. Itu kita bisa nunda kalau itu. Kita bisa lakukan di atas 1 tahun. Pertimbangannya karena strukturnya terlalu kecil. Jadi kalau kita pisahkan terlalu cepat, nanti resiko cedera dari struktur penting tersebut seperti pembuluh darah itu lebih besar resikonya. Jadi kita tunggu dia agak besar. Nah, kita memang dalam ortopedi tidak menganut istilah rule of 10. Rule of 10 itu di mana tunggu berat badan 10 kilo baru dilakukan tindakan. Tidak seperti itu. Kayak CTEV kita tidak menganut rule of 10. Memang ada beberapa yang urgent, seperti panggul. Panggul itu urgent, harus cepat. CTEV juga harus cepat. Tapi kalau area tangan, kita bisa menunda. Makanya itu gunanya konsultasi secara langsung. Jadi tidak perlu ragu-ragu lah, datang konsultasi, nanti kita akan jelasin sesuai dengan keilmuan kita, seperti itu, Dr. Alfi. Oke, iya. Jadi Mom and Dads jangan ragu lagi ya, semua udah ada alurnya ya kan dok. Jadi kita datang, Mom and Dads datang, nanti dokter periksakan, nanti mungkin ada beberapa pemeriksaan tambahan untuk membantu diagnostik. Nah, baru nanti di situ ditentukan tindakan yang akan dilakukan. Untuk selanjutnya ada lagi nih dok pertanyaan, bagaimana dok cara membedakan clubfoot yang postural dan yang struktural dok, yang CTEV tadi dok, boleh tolong bantu jelasin dokter? Ya, ini sering dapat kasus juga saya. Pasien datang ke saya, katanya dia clubfoot. Nah, jadi ada info dari luar lah. Ya. Wah, ini katanya anak saya didiagnosa clubfoot. Jadi saya cek, loh ternyata bukan. Nah, jadi sebenarnya clubfoot ini terjadi tightness atau bahasa kita itu kontraktur atau keketatan ya, ketat gitu. Jadi di manakah struktur yang ketat? Itu tendon Achilles namanya. Jadi pada Achilles tendon itu clubfoot pasti mengalami kontraktur atau ketat. Jadi kita tinggal lakukan gerakan memijak atau mendorong punggung kaki, mendorong telapak kaki ke arah tungkainya. Jadi seperti gerakan memijak itu.
Kalau dia bisa punggung kaki menyentuh ke arah eh, tibia, tulang tibia atau ke arah tulang betisnya, maka itu bukan CTV, itu kita sebut dengan postural. Jadi kenapa dia mengalami postural? Karena itu terkait dengan posisi dia di dalam rahim, atau kita sebut dengan intrauterin CTV. Jadi posisi dalam rahim itu seperti CTV, jadi untuk dia keluar dari rahim ya memang mirip CTV. Nah, cuma bedanya Achilles tendonnya itu dia tidak ketat, jadi kita bisa mendorong punggung kaki ke arah tibianya. Nah, itu kita sebut dengan postural CTV. Dr. Alfi. Oke, jadi memanage ada beberapa macamnya begitu ya dok ya. Nah jadi semua berdasarkan ahli ada tindak lanjutnya dan memanage nggak perlu gelisah dan nggak perlu cemas. Jadi semua udah. Biasanya, aduh, ortopedi nanti dioperasi ya. Biasanya gitu. Ortopedi nggak cuma operasi, ya. Iya. Kadang ada gips, ya. Terkadang hanya perubahan posisi, tidak perlu gips pun, hanya dirubah posisi aja, perbaiki cara berjalan. Jadi ortopedi itu luas ya, nggak operasi melulu gitu. Iya. Ada seperti fisioterapi juga ya dok ya? Ya, nanti kita multidisiplin, penanganan multidisiplin. Kita berkonsultasi dengan dokter anak, dengan dokter rehabilitasi medik ya, untuk penanganan-penanganan yang non operatif. Jadi memang di Stella Maris kan kita udah ada itu kan, dokter anak kita yang terbilang lengkap lah ya, rehabilitasi medisnya juga ada. Jadi penanganan di sini bisa lebih multidisiplin. Nah, itu. Iya benar Mam Mendes. Jadi nggak perlu ragu lagi ya untuk ke Stella Maris karena di sini udah teamwork yang kita lakukan untuk yang terbaik lah untuk si adik. Oke dok, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari P32T. Dok, apakah tinggi anak mempengaruhi gen dari orang tuanya? Oh, tinggi anak. Ya, tinggi itu bergantung dari seberapa banyak pertumbuhan dari lempeng epifisis namanya. Jadi untuk lempeng epifisis kita memiliki di panggul, kemudian di lutut, kemudian di ankle atau pergelangan kaki ya. Kalau di panggul sendiri itu 4 mili per tahun. Kalau di pertumbuhan di daerah lutut itu 1,5 mili per tahun. Kemudian di daerah ankle itu 5 mili per tahun. Jadi ya kalau kita totalkan sih ya 1,5 ditambah 4, 1,9 tambah ya sekitar 2,5 lah per tahun. Nah memang gen orang tua itu berpengaruh ke situ ya. Jadi gen itu mempengaruhi growth hormone yang ada di lempeng-lempeng epifisis. Jadi kalau dia tumbuhnya 2,5 dalam 1 tahun, ya kita bisa hitung nanti dia berapa tingginya gitu, dan kita bisa bandingkan dengan orang tuanya. Nah biasanya terkait dengan tinggi awalnya ya, istilahnya modalnya berapa gitu. Jadi kalau modalnya udah pendek ya dia nggak akan bisa lebih dari situ karena tetap dia hitungannya 2,5 per tahun untuk lempeng pertumbuhan. Oke, itu aja dokter. Oke, baik dok. Ya, jadi lumayan ini juga ya dok ya, berpengaruh ya untuk gen ya dok ya. 10% pasti berpengaruh ya. Nah, oke, kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya dari Eliswina. Dok, apabila anak kita sudah memiliki ciri-ciri dari kelainan tulang, apakah kita bisa memberikan vitamin atau suplemen untuk mencegah dari perburukan kelainan tulang ini dok? Boleh tolong dijawab dokter? Intinya sih kita harus kembali ke diagnosa. Jadi gitu sudah ada kekhawatiran, langsung datang ke dokter. Ya kita periksa secara klinis. Kalau perlu pemeriksaan tambahan ya biasanya X-ray. Ya. Kita lakukan X-ray atau terkadang ada ultrasound macam-macam. Jadi setelah ada diagnosisnya baru ada terapinya. Jadi sebelum itu kita tidak merekomendasikan suplemen apapun. Ya. Nanti kalau misalnya si anak
mengalami osteogenesis imperfecta misalnya atau rickettsia. Nah, dari situ ada suplemennya. Uh, jadi intinya sih diagnosis first ya, diagnosis terlebih dahulu, baru treatment. Seperti itu. Oke, terima kasih dok. Nah, jadi yang penting memanage, jangan ragu ya. Yang lebih baik kita periksakan dahulu, kita tahu jelas dari diagnostiknya, baru kita tahu apa yang akan dilakukan selanjutnya. Oke, selanjutnya ada pertanyaan lagi nih dok dari Dr. Lims, DR Lims, reseller Medan. Dok, apakah anak yang terlahir tapak kaki rata dan sekarang sudah 10 tahun masih bisa terapi dengan sepatu untuk mendapatkan hasil kaki yang baik? Nah, oke. Kaki rata itu kita sebut dengan flat foot atau bahasa medisnya valgus ya, pes plano valgus. Jadi pes plano valgus ini kalau dia bilateral ya, kiri kanan itu hampir pasti berhubungan dengan ligamentum laxity atau bahasa awamnya itu tubuh yang lentur. Nah, jadi kalau memiliki tubuh yang lentur, cenderung kita akan mengalami kaki yang datar. Nah, kaki datar tidak selalu menimbulkan permasalahan atau nyeri. Nah, kita tahunya itu kalau anak sewaktu school age. Jadi dia di mana dia sudah aktif berlari sama teman-teman ya, udah mulai pakai sepatu rutin. Nah, di situ dia mulai wah ternyata nyeri. Nah, kalau di situ kita bisa melakukan insole, jadi ditambah sol sepatunya supaya terbentuk arch-nya. Nah, kaki datar ini sendiri terkadang nggak ada keluhan. Nah, untuk yang bertanya ini katanya sudah 10 tahun, saya rasa harus dilakukan X-ray dulu ya. Apa penyebab kaki datarnya? Apakah kiri kanan ataukah satu saja? Karena kalau kiri kanan hampir pasti dia prognosisnya lebih baik. Kalau satu saja kita harus jajaki dengan X-ray karena mungkin ada penyebab-penyebab lain. Nah, kalau jika ada penyebab lain mungkin terkait dengan struktur tulangnya, tulang-tulang di kaki. Nah, terkadang memang ada butuh tindakan operasi. Itu Dr. Alfi. Jadi intinya sih diagnosis dulu lah gitu. Oke, ya begitu tadi penjelasan dari Dr. Jeffrian, cukup jelas. Yang penting memanage, jangan ragu dan jangan takut karena tidak semua yang berhubungan dengan tulang itu langsung dioperasi ya dok ya, bisa kita nggak semua. Ya, ya kadang nanya-nanya tetangga atau nanya keluarga yang lain, jangan nanti dioperasi. Nah, jangan bawa dokter dulu. Gitu. Iya. Oke, kalau begitu Stella Family, Mom and Dad, terima kasih atas waktunya. Jadi dari topik kita hari ini banyak multifaktor ya dok ya yang bisa menyebabkan dari kelainan pertumbuhan tulang pada anak, mulai dari kegagalan tumbuh kembang, bisa jadi persalinan yang sulit, bahkan dari letak janin di dalam kandungan juga bisa mempengaruhi dari terjadinya kelainan pada tulang pada anak. Nah, oke, sebelum kita tutup dok, dari Dr. Jeffrian ada lagi dok kira-kira tips ataupun masukan untuk Mom and Dad Stella Family? Oke, untuk Moms and Dad Stella Family ya, pesan saya jangan pernah ragu ya, jangan pernah ragu jika ada kecurigaan atau khawatir bentuk kondisi fisik dari bayinya, itu jangan pernah ragu bawa ke dokter ortopedi. Kenapa? Karena dokter ortopedi memiliki domain atau memiliki kemampuan untuk menilai adanya kelainan-kelainan ini dari si anak ini belum berdiri ya. Dari dia belum berjalan, kita punya teknik-teknik untuk menilai suatu kelainan. Nah, jadi jangan terlambat, jangan tunggu nanti tunggu jalan dulu, tunggu berdiri dulu, jangan seperti itu. Jadi kalau misalnya ada keraguan, langsung aja konsultasi, kita bisa lakukan screening ya. Kita bisa lakukan screening, dan kalau ada hasilnya yang memang menunjukkan suatu kelainan, kita bisa diskusi. Jadi tidak perlu takut lah, seperti itu. Oke, saya rasa itu aja. Ya, oke. Jadi itu yang memanage diagnosis awal itu sangat penting ya dok ya, untuk kedepannya itu supaya agar terapinya lebih
lebih mudah ya dok ya. Lebih mudah ya, lebih simpel. Jadi sebelum dia berdiri biasanya lebih simpel terapinya. Dari dia dibandingkan dengan dia sudah berjalan. Biasanya operasinya nanti agak ribet. Nah, Oke, ya baiklah kalau begitu selamat siang semuanya. Terima kasih. Jangan lupa bagi yang ingin berkonsultasi dengan Dr. Jeffrian ada di Rumah Sakit Ibu dan Anak kita, Rumah Sakit Ibu dan Anak Stella Maris. Jadwal prakteknya di Senin sampai dengan Sabtu jam 2 sampai jam 3 sore, jam 2 siang sampai dengan jam 3 sore. Jangan ragu untuk berkunjung ya. Saya sendiri Dr. Alfi, Dr. IGD, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih Dr. Jeffrian. terima kasih Dr. Alfi. Terima kasih semuanya. Stella Family.